Kadangan kita malam ini tentang bagaimana dan seperti apa praktek laku suci menuju abadi. Laku suci menuju abadi, hakikat daripada laku suci menuju abadi sesungguhnya adalah mempertahankan atau menjaga. Jadi hakikat daripada laku suci menuju abadi adalah mempertahankan atau menjaga. Lah kalau laku murni menuju suci itu adalah laku menggapai atau laku mencapai. Jadi hakikat dari perbedaannya, kalau laku murni menuju suci itu adalah laku menggapai atau laku mencapai. Nah, kalau laku suci menuju abadi itu adalah laku mempertahankan atau menjaga. Nah, laku suci menuju abadi ini lebih sulit, ya. Lebih sulit. Jadi untuk bisa laku suci menuju abadi ini dibutuhkan kesadaran yang kontinu, kesadaran yang universal, kesadaran yang tidak ada putusnya, atau kesadaran yang luas. Nah, ini lebih sulit dibanding laku murni menuju suci. Kalau harus digambarkan, membersihkan otak atau pikiran kita dari apapun itu, dari apapun. Membersihkan hati atau batin kita, membersihkan kelamin atau syahwat kita, itu gampang. Itu mudah. Asalkan mau laku, asalkan mau bertobat, asalkan mau memohon ampunan, selesai. Ya. Kalau membersihkan otak atau pikiran dari apapun itu, membersihkan hati atau batin, membersihkan kelamin atau syahwat, itu gampang. Asalkan mau bertobat, lalu memohon pengampunan, selesai. Yang tidak gampang itu adalah menjaga atau mempertahankan otak atau pikiran kita agar supaya tetap bersih. Menjaga atau mempertahankan hati batin kita agar supaya tetap bersih. Menjaga atau mempertahankan kelamin atau syahwat kita agar supaya tetap bersih. Nah, itu tidak gampang. Menjaganya atau mempertahankannya itu tidak gampang. Jadi kalau kesadarannya belum kontinu, belum bisa kontinu, belum universal, belum bisa universal, ya nggak bisa. Seperti apa dan bagaimana prakteknya? Di dalam laku menjaga atau mempertahankan, kuncinya itu ada di patrap samadhi. Sedangkan gemboknya itu ada di kebajikan atau kebaikan
atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, terhadap apapun, dan dimanapun, tanpa pandang bulu maksudnya. Sedangkan kendalinya ada di jati diri kita. Kalau tiga hal ini panjenengan bisa melakukan, maka apapun itu menjadi mudah. Apapun itu menjadi gampang. Jadi, kunci prakteknya ada di patrap samadhi mijil sowan. Satu kali saja. Tidak perlu banyak-banyak. Cuma satu kali saja. Kunci prakteknya ada di patrap samadhi mijil sowan. Satu kali. Ketika hendak tidur. Patrap samadhi mijil toto lengga. Setelah bangun dari tidurnya di pagi hari. Tidak peduli itu bangunnya jam berapa. Mau jam 4, mau jam 6, mau jam 7, mau jam 11 siang. Setelah bangun dari tidur malam itu tadi, waktunya orang beristirahat maksudnya. Kalau tidur siang enggak termasuk. Tidur yang dimaksud di sini adalah tidur waktunya istirahat. Tidur waktunya makhluk beristirahat. Dan patrap samadhi manunggal jati. Sewaktu-waktu. Semakin sering, semakin baik. Sedangkan gemboknya laku suci menuju abadi ada di kelakuan atau perbuatan kebajikan atau kebaikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang. Gemboknya ada di situ. Sedangkan kendalinya ada di jati diri. Ada di tentang siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Itulah jati diri kita. Sebagai kendalinya, sebagai setirnya. Kalau tiga hal ini bisa dilakukan, maka laku mempertahankan atau laku menjaga sangat gampang, sangat mudah. Sangat gampang, sangat mudah. Jika sampai mengalami ketidakmudahan, jika sampai mengalami kesulitan atau tidak mudah ini, pemicunya adalah bingung, ragu, takut, atau sakit. Pemicunya sulit itu ada di situ. Lah, di dalam lakunya, jika sampai mengalami bingung, ragu,
takut, bimbang, atau sakit berarti punya luput. Artinya manunggal jatinya ternoda. Sehingga mengalami kesulitan di dalam menjaga atau mempertahankan. Jika sampai mengalami hal ini, jangan buang waktu. Segera lakukan patrap samadhi mijil sampurno. Jadi kita punya penawarnya sesungguhnya. Kita punya penawarnya. Jadi kalau mengalami kebingungan, mengalami tidak tenang, jangan cari hiburan gitu loh. Jangan mencari hiburan. Nah, kalau mengalami tidak tenang, tidak enak, tidak nyaman, kok larinya mencari hiburan, apapun bentuk hiburannya. Semakin jauh, semakin tebal nodanya. Luputnya semakin tebal. Nah, kalau semakin tebal, tidak cukup patrap samadhi mijil sampurno sekali itu tidak cukup. Makanya ketika mengalami kebingungan, ragu, bimbang, takut, tidak tenang, tidak enak, sakit, jangan buang waktu, cepat lakukan patrap samadhi mijil sowan. Jangan bentuk usaha lainnya. Jangan melakukan usaha lainnya. Sakit, jangan cari obat. Kalau sampai sakit berarti punya luput. Nah, luput ini kan harus ditebus. Harus disempurnakan. Sakit, cari obat, semakin jauh panjenengan. Tidak tenang mencari hiburan, semakin jauh panjenengan. Lah wong sedang laku suci kok. Ketika seseorang sudah berhasil menggapai atau mencapai suci, dan suci itu terpertahankan, suci ini nggak bisa dicampuri oleh apapun, nggak bisa tercampuri dengan apapun. Artinya bingung, ragu, takut, sakit, nggak bisa gitu. Menyentuh suci itu nggak bisa. Kalau sampai bisa tersentuh, berarti luput. Sucinya ternoda. Gitu loh. Artinya, siapapun yang sudah berhasil mencapai suci dan sedang mempertahankan suci, tidak mungkin bingung itu tidak mungkin gitu loh. Sakit, ragu, tidak enak itu tidak mungkin gitu. Kalau sampai ini terjadi berarti punya luput, ada luput. Nah, luput ini harus disempurnakan, bukan malah dipertebal. Sakit kepala cepat minum bodrek, minum obat-obatan. Lawang sudah diberi motivasi, sudah diberi petunjuk. Kalau sampai mengalami bla bla bla, cepat, jangan buang waktu, cepat lakukan patrap samadhi mijil sampurno. Karena jika sampai mengalami itu berarti punya luput. Nah, ini banyak yang tidak paham di sini. Tidak tenang, cari hiburan. Loh, ini gimana? Gelisah, nyari hiburan. Sakit, minum obat. Nah, piye? Praktek mempertahankan atau menjaga. Praktek laku suci menuju abadi. Adalah melakukan kebaikan atau melakukan kebajikan atau melakukan menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo
kepada siapapun, terhadap apapun, dan dimanapun. Sedangkan prakteknya, kelakuannya maksudnya, kelakuan prakteknya, tak lain dan tak bukan menikmati rasa kelakuan yang kita lakukan. Hanya itu saja. Jadi berbuat kebajikan, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang, berbuat kebajikan itu bukan ngasih beras kepada orang yang tidak punya beras, ngasih makan kepada orang yang belum makan, ngasih duit kepada pengemis. Bukan seperti itu. Jika itu mampu dilakukan, lebih bagus. Gitu. Tapi arti maksud daripada kebaikan atau kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, terhadap siapapun, dan dimanapun, itu tidak mesti seperti itu. Karena apa? Karena tidak semua orang itu memiliki sarana untuk melakukan itu. Arti maksud utama daripada kebaikan atau kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo adalah menyempurnakan. Apapun itu. Apapun itu. Nah, caranya menyempurnakan adalah kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo yang kita miliki, yaitu suci yang sedang kita pertahankan, yang sedang kita jaga ini, kita salurkan. Kita salurkan kepada apapun. Gitu. Kepada apapun yang membuat diri kita bergerak dan bergerak. Jadi menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo itu bukan mengobrol cinta, mengobrol kasih, mengobrol sayang, itu bukan. Gitu. Melakukan kebajikan itu memberikan uang, memberikan beras, memberikan harta benda, bukan seperti itu. Melainkan menyalurkan suci yang sedang kita jaga, yang sedang kita pertahankan ini kepada apapun. Dengan tersalurkannya suci yang sedang kita jaga, yang sedang kita pertahankan terhadap sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi sempurna, akan tersempurnakan. Itu loh arti maksud daripada kebajikan. Atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Nah, apapun itu kan adanya di kelakuan kita. Apapun kejadian yang terjadi itu kan adanya di kelakuan kita. Kalau kita tidak berkelakuan, tidak ada kejadian. Bisanya terjadi sebuah kejadian itu dikarenakan ada kelakuan pada diri kita. Maka di dalam prakteknya bukan kejadiannya yang dinikmati, tapi kelakuan kitanya yang dinikmati. Kelakuan kitanya ini loh yang dinikmati. Karena kejadian itu adalah akibat dari sebab kelakuan kita. Jadi, apapun kelakuan yang kita lakukan, nikmati rasanya. Dengan menikmati rasanya, maka suci yang sedang kita pertahankan, suci yang sedang kita jaga, tersalurkan kepada kejadian tersebut. Dengan tersalurnya suci kepada kejadian yang terjadi, maka kejadian yang terjadi itu tersempurnakan. Dan tidak ada yang lebih bijak dari itu.
Tidak ada yang lebih baik dari itu. Ini maksudnya seperti itu. Lah, menyalurkan suci yang sedang kita jaga, yang sedang kita pertahankan terhadap apapun akibat dari sebab kelakuan kita, ini tidak bisa. Kalau yang menjadi kuncinya yaitu patrap samadhi tidak maksimal. Yang menjadi gemboknya yaitu menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo tidak maksimal. Terlebih lagi lupa diri. Tidak ingat asal usul dan bahan dirinya. Ini tidak bisa melakukan ini, tidak bisa. Makanya saya katakan kuncinya laku suci menuju abadi adalah ada di patrap samadhi. Artinya patrap samadhinya harus maksimal. Sedangkan gemboknya laku suci menuju abadi ada di kelakuan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo atau kebajikan. Artinya harus maksimal di sini karena dia gembok, harus maksimal. Maksimalnya seperti apa? Maksimalnya tidak ada sesuatu kelakuan apapun yang tidak tersadari, yang tidak ternikmati rasanya. Itu maksimal yang dimaksud. Kalau masih pilih-pilih ini yang cocok dengan saya nikmati rasanya. Ini enggak cocok dengan saya, enggak saya nikmati. Namanya enggak maksimal, artinya enggak bisa. Karena dia gembok. Dia gemboknya laku suci menuju abadi. Dan yang paling utama adalah jati diri. Artinya enggak boleh lupa di situ. Karena dia kendali gitu loh. Tidak boleh lupa. Harus selalu ingat tentang jati diri kita. Kalau sampai lupa, sia-sia. Kalau harus digambarkan, ketika kita dalam keadaan nyetir mobil, coba kalau panjenengan lupa, 1 menit saja. Nyupir mobil, panjenengan dalam keadaan lupa. Nggak usah lama-lama. 1 menit saja, apalagi di jalan tol. Apa yang akan terjadi? Tiga ini panjenengan bisa kuasai, apapun itu menjadi mudah. Apapun itu akan melahirkan sain. Jadi, kesimpulannya, praktek laku suci menuju abadi adalah menikmati rasa kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Nah, kelakuan ini kan luas. Bahkan ketika kita duduk diam itu juga kelakuan loh. Artinya
Jangankan sampai ada pergerakan, tidak bergerak saja ketika kita duduk diam, rasanya harus bisa ternikmati. Apalagi sampai ada pergerakan. Jadi kelakuan itu luas. Bahkan bisa dikatakan seluruh kejadian yang terjadi itu adalah akibat dari kelakuan. Seperti kejadian tenang.